Selamat bertemu kembali. Selamat datang di mata kuliah Statistika dan Probabilistik. Saya Muhammad Riza, dosen di program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung, yang akan menjadi pengampu pada mata kuliah kali ini. Pada sesi ini kita akan membicarakan tentang penyajian data dan distribusi frekuensi. Mana seperti kita ketahui bahwa penyajian data dan distribusi adalah hal yang penting dan sangat dasar sekali di dalam ilmu statistik, di mana distribusi frekuensi tersebut dipergunakan adalah untuk bagaimana kita mengelompokkan data-data tersebut sehingga data-data yang kita kumpulkan yang begitu banyaknya itu akan menjadi lebih mempunyai arti, jadi bermanfaat bagi orang yang akan menggunakannya. Saya akan mulai mata kuliah kali ini dengan memberikan Anda suatu ilustrasi dari data sebagai berikut. Ini adalah data dari suatu perusahaan. Perusahaan ini memproduksi pipa baja dengan berbagai macam diameter. Jadi perusahaan ini adalah made by order. Jadi data ini dikumpulkan pada tahun 2019. Jadi begitu pesanannya masuk, perusahaan ini membuatkan. Jadi kita lihat di sini, ini data ini adalah data diameter dari pipa bajanya itu sendiri. Jadi ada 19 cm, ada 23 cm, 18 cm, dan seterusnya. Dari data-data yang dikumpulkan sepanjang tahun 2019 ini, yaitu diameter pipa bajanya dalam berbagai macam diameter, kita akan mungkin dihadapkan pada pertanyaan sebagai berikut. Misalnya, dari sekian banyak data ini, data manakah, diameter manakah yang paling besar yang pernah diproduksi pada tahun 2019? Kalau kita berusaha mencari dari sekian banyak data ini, ada sekitar 50 data. Mungkin kita akan mengurutnya satu-satu. Kita akan cari satu-satu di bagian manakah data yang terbesar. Apakah 19? Tidak. 23 masih ada. Apakah 23? Enggak. Ternyata ada 43. Dan seterusnya. Kemudian pertanyaan harus dijawab kedua adalah diameter manakah yang pernah diproduksi pada tahun 2019 dengan diameter yang kecil? 19? Ada 19, tapi di sini ada 17. Mungkin saja 17. Jadi kita tidak tahu masih ada lagi. Ya, kita ketemu lagi satu lagi angka 16 di sini. Dari sekian banyak data, 50 data ini, kita akan periksa satu-satu, kita akan cek satu-satu data manakah yang paling terkecil. Kemudian kalau kita akan ditanya lagi lebih lanjut, berapa unit pipa dengan diameter 10 sampai 20 cm? Itu tentu pertanyaan akan lebih menjelimet lagi karena kita harus menjawab pertanyaannya, kita harus mengumpulkan 10 sampai 20 cm. Ada beberapa pipa yang berada pada rentang tersebut, dan kita harus hitung berapa unit sebenarnya di antara 10 sampai 20. Kalau ada pertanyaan berikutnya lagi, diameter yang paling banyak diproduksi? Apakah diameter 50 yang paling banyak diproduksi? Apakah diameter 40? Apakah rentang antara 30 sampai 40? Dan lain sebagainya. Itulah mengapa untuk menyelesaikan pertanyaan seperti yang kita ajukan sebelumnya, kita harus mempunyai suatu cara tertentu untuk memecahkan masalah tersebut. Data yang kita peroleh sekarang saat ini, yaitu data 50 data diameter pipa baja ini, itu kita sebut dengan data mentah. Ya, jadi kita akan menjadikan data mentah sedemikian rupa, sehingga data tersebut kita olah menjadi suatu hal yang sangat berarti, sehingga bisa memudahkan bagi membuat keputusan untuk mengambil keputusan. Nah, data mentah ini diambil dari populasi atau sampel. Kalau kita anggap tahun 2019 itu adalah keseluruhan produksi, maka itu kita anggap populasi. Tetapi kalau kita anggap tahun 2019 itu adalah tahun tertentu, dari misalnya 20 tahun produksi, maka itu bisa kita sebut dengan
sampel. Atau misalnya, kalau kita ingin mengambil sampel dari tahun 2019, kita mungkin saja bisa mengambilnya data dari setiap bulan. Syaratnya bahwa data setiap bulan dari tahun 2019 itu harus mewakili dari keseluruhan data pada tahun 2019. Bagaimana cara kita memperoleh data tersebut? Nah, cara memperoleh data tersebut bisa saja melalui percobaan di laboratorium misalnya. Di bagian quality control kita bisa mengukur, atau kita bisa tanyakan pada orang yang mengumpulkan data, atau kita bisa amati secara langsung, atau kita bisa aja dengan cara menyebarkan kuesioner. Langkah-langkah statistik deskriptif seperti untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu pertama adalah bagaimana kita menemukan masalah. Di masalah tersebut kita harus menemukan masalahnya dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang timbul. Bagaimana menentukan diameter terbesar, terkecil, rentang manakah yang paling banyak dieksplosi, dan lain sebagainya. Kemudian kita mengumpulkan datanya, kemudian data yang sudah kita kumpul tersebut, kita coba untuk memprosesnya, untuk menganalisanya, kemudian kita sajikan data tersebut, dan data tersebut akan bisa kita simpulkan dengan mudah. Anda lihat ilustrasi ini adalah data tadi yang bertebaran, dan kalau kita bandingkan dengan ada contoh data di sini, ini data yang sudah dikelompok-kelompokkan. Saya yakin dan percaya dibanding data yang di atas dengan yang di bawah ini, saya rasa data yang di bawah ini akan lebih mudah dimengerti dan akan lebih mudah bagi kita untuk menarik kesimpulan apa yang terjadi dari data yang kita kumpulkan tersebut. Distribusi frekuensi itu sebenarnya adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Tujuannya seperti saya sebutkan tadi, yaitu supaya data menjadi informatif dan mudah untuk dipahami. Sehingga orang-orang yang bertugas sebagai pembuat keputusan, misalnya manajer Anda, atau orang-orang yang berada di top level management, dapat dengan mudah mengambil keputusan apa yang harus dilakukan, misalnya untuk melakukan langkah perbaikan. Kalau kita bandingkan antara data yang angka tadi, yang ini, dengan data yang sudah berbentuk grafik seperti ini akan lebih mudah bagi kita untuk bertanya bahwa kalau kita lihat grafik batangnya ini seperti Pak ini warna hijau, ini adalah lebih tinggi daripada yang berwarna biru dan yang berwarna ungu. Kalau kita lihat ini, grafik yang berwarna kuning itu adalah lebih rendah dari yang berwarna merah. Jadi begitu gampang kita bisa menerjemahkan dibanding dengan data yang ada pada data awalnya. Ya. Baik. Langkah-langkah distribusi frekuensi ada sebagai berikut. Pertama, kita coba mengurutkan data. Ya. Yang kedua, membuat kategori atau kelas data. Yang ketiga, melakukan penturusan atau tabulasi dengan memasukkan nilai-nilai interval kelas. Bagaimana cara kita mengurutkan data? Mengurutkan data adalah kita menyusun data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini, bahwa misalnya data 100, di urutan pertama, kemudian data 200, kemudian 300, 400, 500, 600. Kalau kita mengurutkan dari yang terbesar, kita akan mengurutkannya mulai dari angka misalnya 900, 800, 700, 600, 500, 400, dan selanjutnya. Nah, tujuan dari kita mengurutkan data ini adalah untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah berikutnya. Jadi kalau kita menemukan kelompok data, ini adalah kelompok data kita tadi, adalah kelompok data ini kita akan urutkan terlebih dahulu. Kita akan urutkan terlebih dahulu, sehingga dia bisa dengan mudah diterjemahkan dan diproses menuju ke proses step berikutnya. Langkah pertama, ini ada contoh. Ini ada contoh. Ini adalah satu kasus di mana di perusahaan, nama-nama perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Ini adalah
perusahaan, dan ini adalah harga saham dalam rupiah. Kita lihat bahwa kita bilang Jababeka, Indofarma, Budi Asid, dan seterusnya. Jababeka harga sahamnya 215, Indofarma 290, Budi Asid 310, BCA 5.350, dan Telkom terakhir 9.750. Ini adalah hasil dari data yang sudah diurutkan. Diurutkan dari yang terkecil, yaitu 215, ke yang terbesar, yaitu 9.750. Kita lihat angkanya dari sini, 2.215, terus membesar 1.200, 2175, sampai 9750. Itu adalah langkah pertama, diurutkan dari yang terbesar ke, maksudnya dari yang terkecil ke yang terbesar. Terkecil ada 215, dan terbesar adalah 9750. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah membuat kategori atau kelas data. Ya. Makanya banyak kelas sesuai dengan dan tentukan interval. Kita akan lebih mudah memahami maksud dari membuat kategori atau kelas data kalau kita sudah melihat contoh sebagai berikut. Langkah pertama, kalau akan kita membuat kelas data, yaitu satu, gunakan pedoman bilangan bulat terkecil. Dan dengan demikian, sehingga 2 pangkat K lebih besar dari besar atau sama dengan N. Atau kita namakan ini dengan aturan Stargess, di mana jumlah kategori, yaitu banyaknya kelas data adalah 1 ditambah 3,22 dikalikan dengan logaritma N. N di sini adalah banyak datanya. Kalau kita mengacu pada slide sebelumnya, itu ada 20 perusahaan. Jadi, pada contoh ini, jumlah N-nya adalah 20. Kalau kita ingin menemukan nilai bilangan bulat terkecilnya, yaitu K, kita harus memasukkan nilai N, jumlah data ke dalam persamaan 1 tambah 3,22 log N. Jadi log 20 adalah 1,301 dikali dengan 3,322 dan ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 5,322. Kalau Anda menemui kesulitan dalam mencari logaritma 20 ini, Anda bisa menggunakan kalkulator, scientific calculator. Anda bisa mendapatkan nilai 1,301 tersebut. Kalau kita sudah mendapatkan nilai 5,322, maka nilai K tersebut bisa saja 5 atau bisa juga 6. Jadi yang penting adalah jumlah minimalnya yaitu 5. Bisa 5, bisa juga 6. Baik, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Langkah kedua. Kalau langkah pertama tadi adalah kita mencoba untuk menentukan kelas. Langkah kedua kita akan menentukan interval kelasnya. Interval kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori. Interval kelas kita peroleh dari persamaan sebagai berikut, yaitu nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelas. Seperti yang data yang kita peroleh pada slide sebelumnya. Data terbesar itu adalah data dari Telkom, ya 9750, dan data terendahnya adalah 215. Dengan mengacu kepada persamaan yang sebelumnya, interval kelas adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas, maka kita memperoleh nilai tertinggi adalah 9750, data ini, dan nilai terkecil adalah 215. Kita cari selisihnya, 9750 kurang 215, dan hasilnya dibagikan dengan 5. Maka kita akan memperoleh angka 1907. Jadi interval kelas adalah 1907, yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam satu kategori kelas, dalam satu kelas atau kategori. Interval kelas. Kita punya, seperti kita dapat, kita tuh ada 5, kita
peroleh dari persamaan Sturges sebelumnya, yaitu 1 tambah 3,22 log N. Ya, hasilnya adalah 5, sekian tadi. Nah, kita ambil nilai minimalnya adalah 5. Sedangkan interval adalah sebagai berikut. Interval kelas kita ambil nilai yang paling rendah tadi adalah 215. Sedangkan nilai kelas nilai tertinggi adalah nilai batas kelas interval kelas kita adalah 2122. Dari mana kita mendapat nilai 2122 adalah 215 ditambah dengan interval kelas. Interval kelas kita 1907 menjadikan intervalnya adalah 2122. Interval paling 215 sampai dengan 2122. Untuk kelas kedua, intervalnya adalah 2123. Karena nilai terakhir dari nilai tertinggi untuk interval kelas 1 adalah 2122. Ditambahkan 1 menjadi 2123. Nah, nilai tertinggi dari interval kelas 2 adalah 2123 ditambah dengan 1907. Jadi 2123 ditambah 1907 akan menghasilkan angka 4030. Untuk kelas ketiga, begitu selanjutnya. Untuk kelas 3 adalah nilai tertinggi dari interval kelas 2, 4030, ditambahkan 1 menjadi 4031, ditambahkan dengan interval kelas yang 1907 menjadi 5938, dan begitu seterusnya. Oke. Sehingga nanti kelas 5 itu adalah 7847, adalah penjumlahan 7846 ditambah 1 jadi 7847, ditambah dengan 1907 menghasilkan 9754. Kita kemudian menuju ke langkah ketiga, yaitu kita melakukan penturusan atau tabulasi data. Caranya adalah sebagai berikut. Interval kelas yang kita peroleh dari slide sebelumnya, dari perhitungan yang ini, kita pindahkan ke sini. Ini adalah dari jumlahan dari interval kelas. Kemudian kita akan menghitung data-data frekuensinya. Frekuensi adalah berapa kali data tersebut muncul. Dalam hal ini, kita akan melihat dalam rentang kelas, dalam interval kelas ini, berapa kali data dalam satu kelas interval itu muncul. Contohnya, kita punya interval kelas 215 sampai 2122. Ada berapa data yang berada pada interval kelas ini? 215 sampai 2122, kita lihat di sini 212050 masih di dalam 212, 2075 masih kurang dari 2122, 2175 itu sudah melebihi dari 2175 ini. Kita lihat kursor saya ini sudah melebihi dari 2122. Artinya kita ambil data sebelumnya yaitu 2075. 14 niaga. Bank niaga 14. Jadi frekuensinya adalah ada 14 data yang berada pada rentang 215 sampai 2122. Jadi kita ambil 1, ada 14, kita hitung. Jadi begitu kita ambil data tingkat 1, ya kita garis 1, Indofarma 2, punya 3, punya Farma 4, Sentul City 5. Itu satu grup, 15, kemudian ada 5 berikutnya sampai mulai dari tunas baru sampai panen. Kemudian dari Indofood sampai ke niaga. Jadi kita punya 14 data. Begitu selanjutnya, kita akan cari data yang berada di antara 2123 sampai 4030. Ternyata ada 3 data. Data manakah itu? Yang data dari 2123. 2123, Bumi Resources masuk, BNI masuk, Energi Mega masih masuk, dan selanjutnya adalah BCA 5350, saya rasa tidak masuk karena 5350
sudah melampaui dari nilai 4030. Jadi kita punya ada 3 data dari nomor 15, 16, dan 17. 3000 energi mega yang terakhir. Begitu selanjutnya untuk kelas H3, 4, dan 5. Masing-masing ada 1 data. Saya rasa ini sangat mudah dipahami. Saya rasa sekian pembahasan tentang penturusan dan tabulasi telah membawa kita pada akhir dari sesi ini. Jadi jangan lupa untuk mempelajari tautan dan mengerjakan tugas yang diberikan sebagai tambahan untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang materi pada sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali.